Buat kamu sekarang yang baru resign atau nggak diperpanjang kontrak, jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Beberapa orang ketika tidak punya pekerjaan, mereka akan galau, bingung, bahkan sampai stres. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin ada yang malu sama keluarga, atau takut diomongin tetangga, atau dia punya kekhawatiran lain tentang hal itu. Gue coba searching penyebab seseorang bisa menjadi stres, dan ternyata tidak punya pekerjaan menjadi alasan nomor 1 seseorang jadi stres. Gokil, number 1 loh. Bahkan parahnya lagi, ketika stresnya berkelanjutan, ini akan menyebabkan gangguan kepada kesehatan. Nah, gue sempat nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Ade Rai. Terus Ade Rai-nya bilang gini, cara gampang buat memperpendek umur adalah dengan ngasih gula, tapi karena dianya happy, nggak jadi. Dikasih alkohol, dianya happy, nggak jadi. Terus, apa dong yang bisa memperpendek umur? Bikin dia stres. Kurung dia di satu tempat, jangan ketemu sama orang-orang, bikin dia stres. Itu akan memperpendek umur. Ngeri ya? Makanya jangan sampai stres ya. Terus gue gimana? Gue kan baru beres kontrak. Apakah gue stres? No, gue nggak stres. Kenapa? Karena gue memilih untuk tidak memperpanjang kontrak ini. Dengan beberapa alasan tentunya. Nah, salah satu alasannya gue merasa ketika gue memperpanjang ataupun tidak memperpanjang kontrak ini, hasilnya akan tetap sama, ya kayak gini-gini aja gitu. Yang berbeda ketika gue memperpanjang adalah cuma gue extend 1 tahun, setelah itu ya kayak gini gitu, sama aja hasilnya. Oke, misalnya kayak gini, gue kerja di satu perusahaan yang sifatnya kontrak. Nah, ketika gue udah umurnya cukup tua, dalam arti gue udah nikah, punya istri, punya anak, terus tiba-tiba perusahaan tidak memperpanjang kontrak gue. Itu jadi big problem banget, karena ya gue harus ngehidupin gue sendiri, istri gue, anak-anak gue. Nah, makanya gue memilih untuk tidak memperpanjang kontrak ini. Ya alhasilnya gue sekarang punya waktu yang banyak untuk ngelakuin banyak hal. Gue bisa cari lagi pekerjaan yang sifatnya lebih pasti, gue bisa usaha, terus ataupun ngelakuin hal yang gue suka ya kayak gini, ngelanjutin channel YouTube gue. Minggu kemarin gue futsal dan kebetulan ada senior gue. Terus dia nyamperin dan bilang kayak gini, lo udah beres kontrak ya? Santuy bro, just take your time. Gak tau kenapa itu ngena banget kalau buat gue. Karena take your time ini artinya sangat luas, tapi buat gue paham gitu apa yang apa yang dimaksudkan senior gue bilang kayak gitu. Kita coba bayangin, kita kerja Senin sampai Jumat, bahkan ada yang Senin sampai Sabtu. Untuk jam kerjanya biasanya dari jam 8 sampai jam 6 sore. Bahkan ada yang dari jam 8 sampai malam, mungkin jam 9 malam. Nah, ketika bekerja, effort yang kita keluarin tuh gede banget. Dari mulai pikiran, waktu, tenaga, semuanya kita keluarin. Gitu. Kita mikirin hal-hal kayak target, terus ini follow up gue kayak gimana, pokoknya banyak banget yang kita keluarin gitu. Terus anggap aja nih kita beres kerja, pulang ke rumah, kita mandi, habis mandi masuk kamar, lihat kasur, itu udah kayak lihat apa gitu, kayaknya enak banget gitu. Terus kita rebahan, nguliat bahasa Indonesianya apa ya? Nah itu bahasa Indonesianya. Nah, terus kita tidur dan relax banget. Seenggaknya kita bisa melepas kepenatan kita seharian bekerja. Nah itu tuh baru 1 hari. Kita kerjakan 1 minggu, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Jadi kita punya waktu libur cuma 1 sampai 2 hari. Nah 1 sampai 2 hari ini itu pasti akan dipakai buat kalau zaman sekarang istilahnya self healing. Self healing. Jadi ngembaliin kondisi ke kondisi yang paling prima. Disitulah pentingnya take your time. Jadi take your time itu ketika lo udah resign, gue saranin buat nggak terburu-buru buat mencari pekerjaan lain, tapi istilahnya balikin dulu kondisi badan lo, kondisi pikiran lo ke kondisi yang paling prima. Dengan cara yaitu take your time tadi, lo bisa ambil waktu-waktu yang nggak bisa lo kerjain karena kesibukan kerjaan lo ya. Contohnya kayak kumpul bareng temen, terus traveling, atau mungkin ngebenerin waktu tidur, masak, apapun lah pokoknya yang biasa lu kerjain tapi nggak bisa lu kerjain karena kesibukan kerjaan lu. Jadi balikin itu dulu, balikin lagi kondisi
badan lu, pikiran lu ke kondisi yang paling prima. Nah setelah itu baru lu kalau mau cari pekerjaan lain silahkan, lu mau bikin usaha silahkan, lu mau bikin hal-hal lain kayak gue misalkan gini, jadi intinya adalah kalau lu baru resign kerja jangan terburu-buru, just take your time. Okay, I'm Fajari Firda and thanks for watching. As always, be yourself. Bye bye. Bye-bye.